Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Anda tengah menyaksikan Sulsel Memilih, acara perdana, dan perkenalkan saya Deddy Alamsah akan menjadi host memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Karena ini pertama kali, maka narasumber yang diundang ini juga cukup kompeten. Guru saya di jurnalis yang bikin saya seperti ini, beliau. Dan sekarang sudah jadi orang paling penting dan menentukan pengawal demokrasi di Sulawesi Selatan. Jadi nanti sekarang ini lagi sementara seleksi para anggota Bawaslu Sulawesi Selatan. Senang, selamat datang Bung Anno Suparno. Baik, terima kasih. Selamat datang. Waduh. Terima kasih host Sulsel Memilih di Kabar Makassar. Dan terima kasih untuk seluruh Kabar Makassar memanggil saya dan mempersiapkan saya waktu untuk edisi perdana. Edisi perdana. Sulsel Memilih. Sulsel Memilih. Biasa. Pengawalnya demokrasi. Kebetulan juga saya sedang mempersiapkan komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang akan mengawal demokrasi di provinsi ini. Kok 5 tahun ke depan. Mau jadi ketua timsel? Ya, karena kita mau mengawal demokrasi. Kenapa bisa? Kalau dibilang apa bisa, ya inilah saya selalu jadi saya kan selalu mengalir begitu saja. Apa yang terjadi ya kita jalani. Yeah. Apa yang diberikan oleh alam kepada kita jalani selama tidak meninggalkan prinsip-prinsip yang awalnya ada melekat sama kita. Apa prinsip yang kau sebut? Ya, salah satu soal ya seperti ini kan prinsip-prinsip kita kan. Seperti saya misalnya background latar belakang saya adalah jurnalis. Sama dengan Deddy, sama dengan yang punya kabar Indonesia, Kabar Makassar dan seluruh kabar-kabar di Indonesia. Seperti itu. Dia sama seperti itu, prinsip kita sama meskipun berbeda tetapi tujuan kita samakan seperti itu, yaitu yang mengawal demokrasi. Kebetulan jalan-jalan demokrasi itu jalan-jalan itu memberikan kesempatan kepada saya untuk berkiprah beberapa bulan untuk mengawal atau mencari sosok yang akan mengawal proses demokrasi di Indonesia selama 5 tahun ke depan. Apalagi tahun ini kan Bung Deddy sudah mulai memanas ya situasi 2023, 2024. Nah 2024 nanti itu kan 1 tahun full boleh dikatakan. Udah Februari nih 14. Betul sekali. Setelah pemilu ada pilkada lagi bulan November. Jadi kita harus betul mencari figur-figur yang akan memiliki kekuatan integritas untuk mengawal demokrasi selama 5 tahun ke depan dan khususnya di Bawaslu. Tapi dulu itu kan cerita saya cuma penasaran ini Bung Anu. Ya. Kapan Anda berani ceritain dong? Kapan sih ini sebenarnya ini Anda ditawar jadi ketua timsel, terus pasti ada perenungan yang panjang ini. Tidak ada perenungan. Enggak ada. Langsung saja. Kapan ini mulai proses? Ini kan terbit bulan 12, bulan Desember. Ada proses nggak waktu itu? Ada ya, tentu mengirim atau mengajukan berkas CV kita ke Bawaslu RI. Oke. Seperti itu. Dan sejak menyampaikan CV saya ke Bawaslu RI kan boleh disebut bahwa ya sudah saya sudah siap untuk menjadi bagian dari proses seleksi timsel di 2000 untuk Bawaslu Provinsi Sulsel 2023-2028. Kenapa saya mengambil posisi ini? Karena ya saya menganggap bahwa saya memiliki latar belakang jurnalis dan saya pikir saya harus memberikan tenaga meskipun sedikit dan buah pikiran dan pekerjaan untuk proses demokrasi kita di Indonesia yang kebetulan pada 2024 boleh disebut sejarah bagi Indonesia. Sejarahnya adalah karena serembakan seperti itu. Di pemilu bulan Februari 2024 dan kemudian dilanjutkan dengan pilkada serentak seluruh Indonesia. Dan di Sulsel boleh disebut pilkada di seluruh Sulsel kan? 24 kan? 24 kabupaten, kemudian provinsi. Itu kan jadi saya merasa saya akan terlibat dan saya sudah
bersedia untuk terlibat dalam membantu proses demokrasi itu, meskipun hanya sekecil ini ya. Banyak nggak saingan waktu itu yang daftar ke ngajuin CV ke? Tidak paham saya tidak sampai ke sana. Tapi banyak waktu itu di. Mungkin juga. Saya lihat ada 5 orang Anda. 5 orang ini kan bagian dari tim sel. Teman ini mempercayakan kepada saya untuk menjadi ketua. Itu gimana cara pilih tiba-tiba langsung Anas Suparno jadi ketua? Teman-teman yang mau. Saya sebenarnya tidak mau dan tidak usah saya. Saya kurang pengalaman dalam hal di kepemiluan. Saya hanya pernah sebagai host atau pernah juga melaksanakan IO sebagai pelaksana debat di beberapa kabupaten, nah gitu kan. Sementara teman-teman yang lain kan memiliki pengalaman yang cukup bagus tentang kepemiluan, akademis ya, penyelenggara, juga ada. Tetapi teman-teman mempercayakan sudahlah kita saja yang. Ini yang 5 orang kalau boleh tahu apa aja background mereka nih? Background teman-teman di tim sel ini, saya misalnya profesional dan terus kemudian ada dari DKP. Memang ada bagian dari DKP, dari DKP, dan terus juga bagian dari akademisi. Jadi menurut saya lebih Ini berapa lama proses kerja Anda di proses seleksi ini? Ini kan Januari kemarin. Bulan. Oke, Januari, kami Februari. Mempersiapkan Januari, Februari, Maret. Itu ngapain aja tuh? Nah, di proses Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, dan Maret itu prosesnya itu diawali dengan sosialisasi. Sebelumnya saya teman-teman tim sel itu melakukan semacam orientasi dan bintek di Jakarta. Kemarin kami orientasi bersama dengan 2 provinsi lainnya, Sulawesi Tenggara dan daerah istimewa Aceh. Di situ kami diberikan orientasi bagaimana hal-hal yang teknis, bagaimana nanti pada proses perencanaannya, bagaimana memilih dan bagaimana apa yang dikehendaki oleh Bawaslu RI dalam mencari figur-figur komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang akan bertugas 5 tahun. Kemudian setelah itu baru kami pleno, terpilihlah saya menjadi ketua. Nah, baru saja 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 31 itu berakhir dengan melalui tahapan sosialisasi. Jadi tanggal 31, jadi mulai minggu kedua Januari sampai 31 Januari 2023 itu melakukan sosialisasi. Dan sepanjang sosialisasi itu tim sel itu dibagi dalam 7 zona yang ada di Sulawesi Selatan. Kami juga dibantu oleh tim sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapat SK dari Bawaslu RI. Bersama staf, kami berlima itu melakukan sosialisasi hingga di kabupaten dengan membagi 7 zona. Di Toraja, bagian Toraja, terus kemudian di daerah selatan, Bulumba dan lain-lain semuanya, di Jeneponto, Takala, terus Goa, Pangkep Marus, Ajataparem, dan Buane, Sopeng, Wajo, itu semua kami menyebar untuk melakukan sosialisasi, mendatangi penyelenggara pemilu, baik Bawaslu, KPU, dan teman-teman media, dan tokoh masyarakat, semua untuk media di kabupaten untuk menyampaikan sosialisasi. Ini sudah membuka proses pendaftaran nggak? Sudah. Nah, kemarin tanggal 1 itu masuk di tahapan yang kedua. Apa tuh? Tahapan itu adalah pengumuman persyaratan seleksi calon komisioner Bawaslu Provinsi Selatan. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Februari 2023. Di situ kami sudah mengumumkan persyaratannya seperti apa dan lampiran-lampiran persyaratan yang akan dipenuhi oleh calon komisioner. Kalau sudah ada sekitar 18 poin itu, terus kemudian syarat-syaratnya juga ada di situ. Nah, itu semua harus dipenuhi di situ. Jadi bagi figur yang mempunyai keinginan atau berniat untuk menjadi pengawal demokrasi di Sulawesi Selatan melalui Bawaslu Provinsi Sulsel, itu bisa mendownload di website Bawaslu provinsisulsel.go.id. Di situ semua persyaratan dan semua hal-hal teknis lain itu
Daftarnya di online berarti? Ya, diisi melalui online, kemudian mengirim ke email, di situ juga lengkap. Terus kemudian mengirim melalui online atau WhatsApp yang telah kami siapkan, tetapi soft copy-nya itu harus tiba di sekretariat. Oh. Jadi itu tanggal 10 sampai tanggal 20, cukup lama. 20 ini? Gitu. Iya. 20 ini? Ya, 20 Februari. Jadi mulai tanggal 10 dikembalikan. Nah, jadi kan ceritanya tanggal 1 sampai tanggal 9 Februari. Nah, jadi masyarakat yang akan mendaftar, silakan ambil formulir di situ. Dan kemudian mengisi dan menandatangani berbagai persyaratan yang ada dalam lampiran tersebut. Misalnya surat keterangan kesehatan, surat keterangan bebas narkoba, terus kemudian surat pernyataan, ini salah satu contoh saja Bung Dedi. Ya. Surat pernyataan tidak sebagai pengurus partai politik, misalnya seperti itu. Terus tidak pernah dalam kasus pidana dan ada dibuktikan dari pengadilan misalnya, itu macam-macam di situ. Itu dilampirkan. Ini berarti ada batasan nggak pendaftar? Tidak ada tetapi maksimal itu 210. Tetapi kalau tidak sampai 210 tidak apa-apa. Selama kami sudah membuka tahapan untuk pengembalian formulir, kalau tidak sampai tidak apa-apa. Saya hanya berpikir berarti orang daftar, terus isi di email, ya. Terus nanti dibawa hard copy-nya, ya. Diserahkan ke sekretariat. Betul. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan adalah, Anda mempunyai hak penuh di situ untuk bisa memilih siapa-siapa yang layak dan pantas untuk bisa menduduk, atau kasarnya 5 orang ini yang mempunyai wewenang penuh lah. Oke, nah ini bagus pertanyaannya, Bung Dedi. Kalau nggak bagus bukan murid Anda, saya. Nah, jadi begini. Nah, setelah proses administrasi, itu kan, yang mengembalikan formulir itu nanti kita akan mengecek lagi administrasinya kan, layak nggak, memenuhi persyaratan atau tidak. Kalau yang kurang selama proses masih berlanjut, selama proses pendaftaran masih berlanjut, maka staf nanti akan mengkonfirmasi ini ada yang kurang, misalnya gini-gini apa semua. Oke, tolong dilengkapi gini-gini. Seperti itu. Nah, pertanyaan bahwa apakah kami mempunyai hak penuh gitu, itu tidak juga Bung Dedi. Karena apa? Kami ini tim seleksi benar-benar menjalankan teknis yang sudah diplenokan atau dibuatkan petunjuk teknis dari Bawaslu RI. Satu. Yang kedua juga tim seleksi ini juga dibantu oleh beberapa lembaga. Misalnya lembaga yang akan menangani nanti psikotes. Oh, ada dari luar gitu kan, berarti lembaga dari luar. Nanti kemudian itu kirim hasilnya ke Bawaslu RI. Selanjutnya tes kesehatan full gitu kan. Mungkin apakah dari rumah sakit atau dari negara misalnya yang ditunjuk oleh Bawaslu RI. Terus kemudian ada juga tes wawancara. Lalu ada fit dari Bawaslu RI. Jadi ada beberapa tahapan. Jadi bukan termasuk di tes tertulis di CAT-nya. Itu melibatkan juga lembaga lain. Nah, yang paling menentukan atau membuka dari calon komisioner ini, pembuka adalah dari CAT-nya itu tesnya. Nah, apa CAT? CAT itu tes tertulis. Itu multi-voice dan itu sistem digital online. Jadi dari Jakarta memberikan pertanyaan melalui online, kemudian peserta mengisinya langsung di situ, dan nilainya muncul pada saat itu, muncul ke Bawaslu RI, terus kemudian itu transparan nanti dibuka poinnya. Poinnya sampai saya juga sampai sekarang belum tahu sejak itu, tetapi pengalaman teman yang pernah mengikuti seperti itu, CAT-nya dibuka di sebuah ruangan tertentu kan bersamaan masuk ini. Dibuka secara keseluruhan di situ, terus kemudian dipantau oleh lembaga yang menanganinya. Lembaga yang menanganinya sampai sekarang juga kami masih menunggu petunjuk dari Bawaslu RI. Kira-kira begitu. Jadi kalau setelah Anda bilang tadi bahwa ini melibatkan banyak pihak, rumah sakit, psikotes, semua, terus yang lain-lain. Terus nanti hasilnya itu diserahkan kepada Anda, 5 orang ini.
Iya. Jadi untuk bisa menyeleksi lagi lebih lanjut. Oke, jadi tahap awal kan administrasi. Oke. Setelah administrasi baru kemudian calon komisioner itu mengikuti tes selanjutnya. Tes selanjutnya itu yaitu tes tertulis, esai dan psikotes. Dari 3 ini tertulis dan psikotes kemudian digabung. Dari sini kemudian keluar sesuai dengan di pemeringkatan. Dilakukan oleh tim sel. Seperti itu. Diperingkatkan oleh tim sel, keluar terus kemudian dari situ keluarlah beberapa nama yang akan mengikuti tahapan selanjutnya. Jadi Anda hanya mengantar aja nih ya, kasarnya seperti itu. Teknisnya seperti itu. Kami lebih banyak ke teknis. Nggak bisa menentukan. Kami memplenokan karena data-data semua terkirim ke Bawaslu RI. Saya kira Anda punya hak penuh. Kalau gitu saya suruh teman saya daftar aja kali. Saya kenal sama ketua tim, misalkan. Bung Ano, saya titip nama-nama ini misalkan gitu kan. Oh, nggak bisa seperti itu. Teknisnya sudah rapi dari atas. Nggak bisa diatur-atur begitu. Bisa. Nggak bisa diatur-atur. Di CAT-nya sampai bisa ngatur. Teknologi yang bermain dan dilihat langsung. Sampai kayak gitu. Sampai seperti itu. Kalau KPU kayak gitu nggak? Begitu juga semua. Begitu. Jadi ditulis pertama di CAT itu. Jadi situ yang paling berat karena disitulah pembuka bagi calon komisioner ini untuk melanjutkan. Soalnya ada, kalau misalkan saya bicara di kelas Makassar ya. Di kelas Makassar itu ikut tes psikotes, wawancara, apalah semua, terus dikembalikan kepada salah satu pihak. Ini poinnya tinggi gitu loh. Ya. Tapi dibilang, ini nggak usah nih, ini udah pakai ini aja. Nggak bisa seperti itu. Saya pikir tertutup pola-pola itu. Tertutup lebih karena petunjuk teknis juga ya. Jakarta itu kan memang di Bawaslu RI itu memang agak lumayan ketat. CAT bisa saja ya, bisa saja. Ini kan banyak pertanyaan dari teman-teman di kabupaten. Bisa saja ada orang CAT-nya tinggi, tetapi kemudian psikotesnya rendah. Nah, saya kalau ikut psikotes rendah saya. Kan? Tapi kalau suruh kerja saya bisa. Atau bisa saja psikotes tinggi, terus kemudian CAT-nya rendah. Nah ini kan tidak digabung. Hasil ini digabung untuk mengeluarkan rekomendasi dari lembaga yang bersangkutan, terus kemudian mengirim ke Bawaslu dan ke tim sel. Kemudian kami menemukan ini yang akan mengikuti lagi tahapan selanjutnya. Gila ya. Sampai Anda kayak apa? Ini efek dari rotasi, Bos. Berapa hari tuh kemarin? 3 hari. Full itu dari pagi sampai malam. Sampai saya telepon nggak mau diangkat. Itu dia. Bahkan kami juga ada juga yang seorang dokter untuk yang otak itu memberikan orientasi kepada kami untuk melakukan bagaimana ketika kami menghadapi calon komisioner kalau sedang wawancara misalnya. Kami juga diajarkan bagaimana bisa menangkap. NLP, Neuro Linguistic Program juga. Firewalk gitu. Iya, jadi kami juga bohong, gerakannya matanya kemana gitu ya. Ya, body language lah seperti itu. Tapi kan tentunya kita sudah pernah pelajari. Kalau saya pikir kan Bu Ano besar di radio itu dia kan. Dengar suara aja, ini bohong nih. Kita sudah bisa tahu. Ini bohong nih orang. Apalagi kalau kita sudah lihat wajahnya kan. Apalagi kalau tiba-tiba datang, tiba-tiba misalnya Pak Dedi Tinsel. Oke. Nah, salamnya ini Pak Dedi. Sudah. Oh, nggak ada itu. Itu selesai. Salamnya ini Pak Dedi. Kan biasa kan kadang-kadang kan biasa juga kita dapat seperti itu kan. Mungkin untuk supaya bilang, temannya ini. Tapi kan kita sudah tahu semua maknanya. Maknanya seperti ini. Dedi juga tahu kan seperti itu. Saya paham sekali. Iya kan seperti itu. Dedi juga tahu bagaimana. Makanya ada topik ini supaya masyarakat ini tahu. Ini salah satu juga sosialisasi bagi Anda. Iya, sangat membantu. Makanya itu tadi Bung Dedi menelpon dan dibantu dengan CEO-nya Kabar Makassar. Saya langsung saya harus pergi. Dan saya pasti dibantu. Saya bantu ini. Iya, kami dibantu. Berarti udah nggak ada lagi kayak misalkan orang KKN. Tipis. Karena apalagi namanya itu. Ini kan kultur kita di Bugis Makassar, kekeluargaan. Ya. Nah, ada pertanyaan begini Bung Dedi yang bagus. Mana dengan saya misalnya banyak kita punya teman. Ada yang mendaftar. Saya bilang lebih bagus lagi. Kenapa? Karena saya tahu
Oh ini orangnya seperti ini. Ini bagus kan? Misalnya Bung Dedi mendaftar, oh sudah kita tahu jadi begini, begini. Jadi kami tidak sulit untuk melakukan tracking. Waktu itu sempat ya, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu kalau saya nggak salah ingat, ya, sempat dibuka ke publik sisi baik buruknya ini orang katanya. Nanti psikotes kan dilihat dari psikotesnya kan. Di situ dari psikotesnya kelihatan. Jadi kalau misalkan yang kedua kan juga Bu Nedi usahakan juga sekarang orang kita mau lihat bagaimana karena kan sekarang sudahnya apa namanya itu sudah teknologi digital, orang juga sudah memiliki media sosial. Kalau banyak jejak digital yang nggak bisa dihapus. Digital tidak bisa dihapus. Nah, sekarang juga seperti ini juga, Bung Dedi. Misalnya, bagaimana dengan integritas? Apalagi dengan yang misalnya penyelenggara yang mendaftar, bagaimana kita nilai integritasnya? Ada di KPP. Kan banyak masyarakat melapor. Kalau di KPP, misalnya kayak Panwascam, terus Bawaslu, Komisioner Bawaslu, atau di KPU misalnya, terus mendaftar. Bagaimana dengan itu? Kan ada dari DKPP. Kita sisa meminta kepada DKPP, ini ada penyelenggara pemilu dari sini. Bisa kami cek dulu, dicek. Nah, kalau ada datanya ya sudah, kita lihat kalau pelanggaran berat ya sudah, jangan. Begitu satu. Yang kedua, di setiap pengumuman itu akan ada berapa kalau bukan 2 sampai 3 hari itu kami melibatkan masyarakat untuk menerima masukan dari masyarakat. Misalnya kan Bung Dedi mendaftar, nah gitu kan. Misalnya lolos, nah pasti nanti kita lempar kepada masyarakat ini pengumuman. Masyarakat yang mana nih? Publik. Bagaimana caranya? Kita umumkan kan kita umumkan dan kita membuka layanan. Ada layanan koran online di media, ada layanan online, ada layanan apa lagi namanya itu, ada layanan email misalnya. Kalau masyarakat publik atau apa yang mau memberikan masukan kepada tim sel, ini punya istri banyak gini apa kirim daripada KDRT gitu. Begitu macam-macam itu. Nggak bisa jadi itu menjadi bahan dan acuan bagi kami di sel. Kalau misalnya dia misalnya berbohong, tidak pernah dipidana atau pernah melakukan pelanggaran apa semua, ya kan kita sisa melibatkan polisi. Ada seperti ini. Atau kita pergi dicek di pengadilan seperti itu. Jadi cross check-nya juga lebih kuat juga cross check-nya. Jadi staf itu akan melakukan cross check mana. Sekarang Anda sudah punya berapa staf? Tim sel ini kan 5 orang. Ini 9 staf. Jadi dia akan membackup kami. Jadi semua ada 14 orang ya? Iya, dia akan membackup kami. Kantornya di mana? Di kantor kami itu di Ruko Sambrut di Jalan APP Tarani. Oke, dekat. Sekali saya tahu tempatnya di mana aja. Gitu. Nah, terus kalau misalkan ini saya mau tanya. Apa penilaian yang paling baik dan yang paling buruk kira-kira? Yang membuat orang masuk dan tiba-tiba orang ini nggak bisa masuk. Apa tuh? Yang pasti begini, Bung Dedi. Pada saat kami orientasi, itu Bawaslu menekankan ke 3 hal. Yang pertama adalah integritas. Yang kedua masih normatif itu. Profesional, normatif. Dan yang ketiga adalah pengalaman. Nah, ini tidak kan. Nah, dari ketiga ini kami mencoba untuk mencari cara untuk menemukan ketiga pola ini. Seperti itu, makanya dari setiap petunjuk-petunjuk teknis yang dari Bawaslu, saya lihat memang lumayan ketat. Ini beda ya sama yang sebelumnya katanya. Beda. Lumayan ketat dan kemudian maksudnya petunjuk-petunjuk teknis itu dapat mengantar kita untuk mendapatkan ketiga poin ini. Seperti itu. Jadi misalnya apa ya? Soal kenapa dibutuhkan profesional terus berintegritas apa semua. Nah, ini yang lebih penting kan integritas. Karena lembaga pengawas yang diawasi bukan cuman caleg, partai dan penyelenggara pemilu juga dia awasi kan. KPU juga diawasi. Iya, makanya kan gitu kan, makanya ini yang saya suka kenapa saya memilih salah satu ini. Daripada pokoknya saya suka dan saya senang karena tantangan bagi saya, Bung Dedi. Kalau selama ini kan kita meliput jadi lapangan tuh. Meliput jadi lapangan terus kemudian mewawancarai terus biasa-biasa aja.
bukan biasa justru nanti masukku dengan dunia nyata seperti itu kan, seperti itu. Dengan misalnya kita dulu misalnya mewawancarai pada saat itu ketua Bawaslu siapa, Prof. Aswanto misalnya kan kita. Terus yang sekarang kan ketua Bawaslu Pak Laude gitu kan. Jadi, ya mungkin saya waktu ketika aktif di lapangan ya pernah juga mewawancarai beliau semua kan. Nah, ketika misalnya menjadi ketua tim, menjadi tim sel dan kemudian lalu menjadi ketua tim sel, saya pikir ini juga tantangan baru bagi kehidupan saya. Tantangan atau godaan? Tantangan bagi saya, Dedi. Godaannya kan saya sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman, saya bilang, wah ini Bos Ano nih kayaknya banyak-banyak yang nelpon nih pasti nih. Oh iya. Apalagi kalau adik-adiknya yang pernah dia didik jadi jurnalis, pasti banyak ini. Dan saya nggak usah sebut nama, saya tahu orang-orangnya yang mau daftar sekarang saya tahu. Inisial AR. Itulah juga Bung Dedi yang menjadi tantangan. Nah, itu tantangannya, godaannya juga banyak dong. Tantangannya adalah saya sanggup ini atau tidak. Gitu kan. Tantangan bagi saya adalah satu, bagaimana menghasilkan komisioner yang memang dibutuhkan pada saat ini. Dibutuhkan dengan yang dibutuhkan sekarang apa sih? Yang gimana tuh? Atau contoh misalnya Dedi. Kita sedang menghadapi pemilu 2024 serentak. Yang orang dan banyak pengamat dan banyak praktisi-praktisi kemudian merhati politik itu memberikan penilaian bahwa panas seperti itu. Beririsan kadang-kadang. Bayangkan misalnya teman-teman di Bawaslu, saya diskusi, belum selesai tahapan satu muncul lagi tahapan yang lain. Jadi pemilu, kadang-kadang nanti pemilu akan beririsan dengan tahapannya pilkada. Coba gitu kan, kalau kita mendapatkan komisioner yang biasa-biasa saja, misalnya yang hanya datang mau karena mau pergi mengunjungi, melihat seperti ini begini, terus kemudian ada laporan ditindaklanjuti, berarti itu yang berusaha untuk tidak itu yang tadi ada ngomong ya, kalau ada teman yang daftar justru Anda suka. Iya, karena kita tahu kinerjanya kan. Kita tahu kerjanya. Kerjamu begini aja bos, berat nanti kerjaan seperti ini. Ini pekerjaan Bawaslu 2002 penyelenggara pemilu di 2023, 2028 saya pikir berat sekali. Karena itu tadi banyak godaan, terus kemudian irisan itu bersamaan. Pemilu sudah jalan, pemilu sudah mau capai puncaknya, masuk lagi pilkada. Itu kan kalau tidak siap tenaga, pikiran, kreativitas, integritas, sudah selesai. Makanya tadi itulah yang saya tangkap kenapa Bawaslu RI menekankan 3 hal itu, Bung Dedi, integritas, profesionalisme dan pengalaman. Itu kira-kira saya bisa tangkap dari itu, sehingga Bawaslu RI menekankan bahwa kalian itu tonggaknya demokrasi. Saya pikir-pikir, kenapa kami dibilang tonggak demokrasi? Pengawal juga. Rupanya alasan semakin ke sini semakin saya tahu, rupanya alasan ini kenapa kami disebut sebagai tonggak demokrasi, karena ya kami yang akan memulainya. Kami akan memulainya untuk mencari pengawal demokrasi. Seperti itu. Bung Dedi ini kan sudah jadi pengawal demokrasi di Sulsel memilih. Saya ketika mendapatkan tawaran jadi host ini udah berapa bulan yang lalu. Tapi saya mikir-mikir, siapa yang pertama kali mesti diundang? Ternyata Tuhan menakdirkan bahwa, waduh, ini mah mentor saya ini. Berarti kita gaskan. Tapi yang pasti yang penting adalah saya senangnya karena teman-teman bisa membantu saya dalam hal seperti ini kan. Bung Dedi itu saya, UPI ownernya Kabar Makassar. Ada dana sosialisasi dong berarti. Apa? Ada dana sosialisasi dong. Ada. Ya bisa dikasih lah di sini nanti ya. Pasti ya itu tadi. Misalnya teman-teman media Bung Dedi membantu saya dengan cara seperti ini. UPI sebagai ownernya membantu ya. Itu kan sangat senang sekali. Itu ada satu yang saya mau tanya. Iya. Ini sebagai closing. Anda merasa nanti orang yang paling bertanggung jawab nggak ketika Anda salah pilih? Ketika sistem ini, Anda yang katakan tadi bahwa Anda bilang bahwa sistem digital, alat, apalah semua Bawaslu RI
yang yang memilih poin-poinnya orang-orang ini, dan ternyata nanti mereka melakukan hal-hal negatif, penjahat demokrasi lah kalau. Nah, ini menjadi pertanyaan saya ketika orientasi sama dengan ini. Saya tanya ke DKPP pada saat itu membawa materi, itu kan menyampaikan. Pada saat berjalan, kan menurut banyak penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia dilapor ke DKPP. Ya ada yang diganti ke anggota KPU. Nah gitu kan, karena begini, karena begitu. Jadi pertanyaan saya adalah, saya bertanggung jawab karena bisa lolos, gitu kan? Nah itu dia, bisa lolos. Nah, DKPP bilang seperti ini, bahwa ya inilah juga seharusnya gitu ya. Seharusnya tim sel itu mengawal ini terus. Dia harus terus mengawal, karena soal integritas itu, Bung Deddy, menurut mantan ketua DKPP, selama kantong di bawah, selama kantong masih terbuka kan, seperti itu. Nah, alhamdulillah beruntungnya kita ini memiliki lembaga yang namanya DKPP. Jadi begitu, misalnya dalam satu minggu sudah dilantik, ada laporan macam-macam atau diganti, lapor aja di DKPP, langsung diganti. Langsung kalau bermasalah dan berat pelanggaran itu langsung poin orang nomor dua langsung naik. Jadi itulah Bung Deddy, kenapa kita juga tidak usah terlalu khawatir dengan hal-hal seperti itu, kan ada DKPP. Ada DKPP yang akan memantau terus. Berarti Anda ini sama dengan panitia penerimaan anak-anak sekolah. Urusan anaknya mahasiswa nanti nakal, itu urusannya guru BP ya. Seperti itu. Tetapi kita berusaha. Saya bersama teman-teman berusaha untuk mendapatkan komisioner yang memiliki integritas yang baik. Saya paling pertama integritas. Saya berusaha untuk mendapatkan seperti itu. Anda bisa jamin itu? Iya, bisa. Seberapa aja? Ya, yakin. Dengan teman-teman saya tim sel yang bisa membantu, bisa memberikan. Tapi kalau saya lihat ini sebelum closing ya. Ini sebelum closing ini saya lihat nama-namanya emang orang-orang yang cukup top ya. Kayak misalnya ada Andi Syahwiyah, Asafidin, Romi Librayanto, Syarifah Rehana, dan Robi Erapi. Beberapa nama pernah saya kenal, tapi yang saya kenal cuma Anas Suparno. Bung Ano yang bisa membantu saya, ada pakar hukum 2 di atas saya. Iya, ada pakar hukum negara. Ada Romi. Kalau misalkan nanti ada dari DKP juga di situ kan? Bentar dulu. Kalau misal nanti anggota yang terseleksi ini berbuat salah, kan ada DKPP. Ada DKPP, Bos. Terus nanti kalau misalkan kita nggak minta-minta, tiba-tiba tim sel yang berbuat salah gimana? Bisa diganti nggak di tengah jalan? Lapor di Bawaslu. Kalau ada pelanggaran, kan kita sudah tanda tangan di fakta integritas juga. Oh, yang ganti Bawaslu sini atau Bawaslu RI? Oh, Bawaslu RI. Iya, kan kita sudah tanda tangan fakta integritas. Lengkap, kita juga bertanda tangan sama yang ditandatangani oleh calon komisioner Bawaslu, sama juga yang kita tanda tangani di Jakarta, disodorkan tanda tangan. Cuma saya kadang-kadang kurang yakin dengan tanda tangan. Karena kadang-kadang orang disumpah di bawah kitab suci juga masih ada langgar itu kadang-kadang. Bung Deddy kan tahu saya. Kan? Oh iya, oke. Kalau pertanyaan itu saya yakin. Oke, kan tahu kita ini kan. Sip, Bung Ano sama dengan saya tahu Bung Deddy. Makanya begitu dipanggil ke sini saya mau. Sip, Bung Ano, saya makasih banyak. Mudah-mudahan Anda bisa menjalankan tugas ini dengan amanah. Amin, insya Allah. Dan penuh dengan integritas. Satu yang saya tahu bahwa jurnalis mempunyai kode etik. Ya. Integritasnya itu nggak usah dipertanyakan lagi. Kalau urusan penawaran-penawaran yang bermau materi, saya pikir Anda sudah lewat itu semua dan Anda. Amin. Saya saksi mata bahwa Anda pernah menolak itu banyak. Kecuali satu, traktiran kopi Anda nggak pernah bisa nolak. Oke, makasih banyak pemirsa. Kita jumpa lagi di minggu depan di hari Kamis dari acara Sukses Memilih. Saya Deddy Alamsyah pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.